Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian daurah terkait tasawuf irfani, yang mana pertemuan ini masih pertemuan kedua dan masih membahas pengenalan saja. Semoga pertemuan berikutnya nanti kita langsung membaca kitabnya ya. Kemarin saya ceritakan terkait sejarah kodifikasi tasawuf, bagaimana terbentuknya ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf ini sama dengan ilmu-ilmu Islam yang pada umumnya, di mana ilmunya, di mana sumbernya itu seluruhnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga dari amalia para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana nantinya pada generasi tabi'in, para ulama fikih mengkodifikasikan ilmu mereka yang ada di dada, yaitu ilmu fikih. Demikian juga ulama tasawuf mengkodifikasikan ilmu yang ada di dada mereka. Karena wilayah garapan tasawuf itu memang berbeda dibandingkan ilmu yang lain. Beda dengan fikih, beda dengan ilmu kalam, dan beda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena mereka membahas apa yang tidak dibahas di dalam ilmu-ilmu yang lain. Ya. Kemudian kemarin saya terangkan juga bahwasanya beda dengan ilmu yang disebut sebagai ilmu zahir. Mereka mempelajarinya dengan cara belajar tertentu, sehingga mereka mendapatkan maklumatnya dari zahir Al-Quran Sunnah atau dari guru yang memahaminya terlebih dahulu. Namun ilmu sufi itu tidak demikian. Memang ada gurunya, memang ada argumentasi Al-Quran dan Sunnahnya, namun ilmu yang muncul di dalam dadanya ulama sufi itu muncul efek dari ibadah, kholwat, mujahadah, dan sebagainya. Bukan murni dari belajar. Karena ilmu mereka itu ilmu baru. Ilmu mereka itu memang ilmu baru dan tidak modelnya diriwayatkan. Sehingga para sufi itu beberapa tafsirannya terkait Al-Quran, terkait hadis itu berbeda antara satu mereka dengan ilmu yang lainnya. Karena mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu hammalu aujuh, memiliki banyak ragam pemahaman, yang mana tidak mengingkari lahiriahnya, namun yang dicari oleh ulama sufi adalah kandungan makna isyarat di dalam Al-Quran itu sendiri. Sehingga isyarat ini tergantung makom setiap ulama sufi yang kholwat, yang beribadah, yang tahakkuk terhadap ayat ini. Dan yang paling banyak dikodifikasikan, dituliskan terkait pemahaman isyarat makna batin dari ayat Al-Quran ini yang dituangkan oleh Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah. Dia bukan tafsir, tapi sedang membahas terkait isyarat-isyarat yang dipahami oleh beliau ketika beliau mengamati, berkontemplasi terkait ayat Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Maka kita baca bagaimana mereka menemukan ilmu-ilmu yang berbeda, ilmu yang batin yang tidak didapatkan oleh para ulama zahir pada umumnya. Thumma inna hadhil mujahadah wal khalwah wal dzikra yatba'uha ghaliban kashfu hijabil hissi wal ittila'u ala awalim min amrillah laisa li sahibil hissi idraku syai'in minha. Nah, ketika para ulama sufi itu mencari ilmu mereka dengan cara mujahadah, dengan cara khalwah, dengan cara berzikir, maka umumnya ketika sudah berzikir, bermujahadah, umumnya jika mereka konsisten dalam hal seperti itu, nanti akan muncul dari sana yang namanya kasyaf. Kasfu hijabil hissi, tersingkapnya penutup panca indera. Ketika zikir, ketika khalwat, ketika mujahadah,
maka muncul dari sana makna-makna baru yang menempel pada hati seorang sufi ini yang dulunya tidak bisa ditangkap, dulunya belum bisa dipahami, dan dia maknanya adalah di balik panca indera. Sehingga terkadang bukan hanya terbatas itu, kadang bisa mencapai wal ittila ala awalim min amrillah. Sehingga terkadang bisa menggapai, melihat beberapa alam-alam selain alam mulki wa syahadah. Karena itu kadang mereka kasaf bisa melihat jin. Ini paling rendah ini. Terkadang bisa melihat sebagian makna dari jiwanya seseorang. Makanya kadang itu seorang sufi ketika diperlihatkan kasaf itu kadang melihat manusia itu kadang seperti kera. Karena yang dilihat itu bukan fisiknya tapi sedang melihat ruh. Rohnya seorang itu lebih dikuatkan atau lebih di, makna kera di dalam roh seorang tersebut itu lebih unggul sehingga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kera. Kadang melihat anjing karena sifat keanjingan itu ada pada diri seseorang atau kadang melihat itu seperti babi. Karena demikian. Karena ini munculnya dari zikir, munculnya dari khalwat dan sebagainya. Itu kasaf ya. Itu kasaf tapi kasaf itu levelnya bertingkat-tingkat. Dan kasaf itu sebenarnya oleh para ulama sufi itu mereka berusaha keras untuk menghindarinya. Karena pandangannya nanti matanya berfungsi ganda. Dia bisa melihat alam zahir sekaligus alam batin. Nah, alam batin ini berbahaya. Karena nanti gampang suuzon terhadap orang lain ketika melihat ini, oh ini nafsunya babi, maka dia akan kalau tidak kuat hatinya, maka dia nantinya akan merasa dirinya lebih utama dibandingkan babi ini. Nah ini bahaya, bisa turun, makomnya bisa turun. Karena kadang kasaf itu bukan persoalan terkait makom, itu adalah semacam efek tertentu ketika seseorang kholwat, mujahadah, demikian. Jadi kasaf itu bukanlah bukti yang absolut terkait makom itu makomnya tinggi atau tidak. Tidak. Banyak wali diantaranya selama hidupnya tidak dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena nantinya disimpan di akhirat. Makanya banyak sekali para ulama sufi itu ketika sedikit kasaf itu minta pada Allah agar ditutupi lagi agar mudah husnudzon kepada orang lain. Bukan tujuan utama dari ulama sufi, tapi biasanya kholwat itu muncul seperti itu. Makanya kadang-kadang itu para ulama sufi itu kadang bisa melihat muridnya dan sebagainya. Tapi biasanya para ulama sufi ini malu, kalau kayak gitu malu, akhirnya mereka menghindar. Kalau pandangannya masih belum normal, mereka menghindar, tidak keluar rumah, tidak keluar rumah. Atau level makomnya sedang tinggi, kadang itu ulama sufi itu ngerokok. Kadang itu ulama sufi ngerokok. Ngerokok itu alasannya bukan karena rokok itu haram, bukan. Karena sengaja melakukan perbuatan haram, sedangkan dia itu menganggapnya itu perbuatan haram, itu perbuatannya haram, maka itu bukan perbuatan ulama sufi. Tapi karena ngambil pendapat bahwasanya rokok itu makruh. Makruh itu termasuk halal, cuma dia bukan di level halal yang tertinggi. Kenapa? Misalnya kan banyak kita cerita, misalnya saya Yasin Al-Fadani itu ngerokok, kadang ngerokok itu sisa-sisa Mesir itu kadang karena kalau tidak itu melihat orang itu tidak bisa ngajar malah. Karena melihat orangnya itu melihat orang jadi mukanya seperti babi, seperti anjing dan sebagainya. Karena itu sebenarnya ada teorinya. Karena ketika orang itu rohnya itu benar-benar tinggi karena terbiasa zikir, karena terbiasa kholwat, terbiasa mujahadah, maka nantinya ya, maka nantinya itu rohnya itu benar-benar kuat. Nah, rohnya itu benar-benar kuat sehingga ingin ke atas terus sehingga melihat halal gaib. Maka diantisipasi agar tetap bisa ngajar dengan cara merokok. Merokoknya bukan karena haramnya itu. Karena merokok itu kan kenikmatan duniawi. Rasanya enak dan sebagainya, ketika makan ngerokok itu rasanya enak. Sehingga apa? Sehingga di dalam roh dia ada semacam sedikit kenikmatan duniawi yang meskipun ini halal, tapi kenikmatan duniawi itu menghijab. Paham nggak?
Karena kenikmatan duniawi itu kaitannya dengan fisik, bukan terkait dengan ruh. Ruh itu kalau tidak terikat sama sekali dengan fisik itu bisa melihat apapun. Ruh itu. Nah, makanya kalau efeknya itu bisa melihat seperti itu, melihat manusia dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam, maka mereka mengantisipasinya dengan cara merokok. Karena dengan diikat rohnya itu dengan semacam kenikmatan duniawi, maka rohnya itu tidak terlalu ngegas gitu loh, agak sedikit ngerem sehingga kembali normal. Itu terjadi pada saya Yasin Fadani, saya juga dengar itu Mbak Khalil Bangkalan itu juga sering merokok karena itu. Ya, meskipun kalau menghukumi rokok itu halal dan haram itu harus menggunakan ilmu fikih, bukan menggunakan ilmu tasawuf. Beda lagi ceritanya, karena ilmu tasawuf tidak bisa menghukumi hal-hal yang lahir. Itu hanya untuk menghukumi hal yang batin yang digunakan oleh seseorang untuk menginterogasi dirinya sendiri. Nah, ketika mujahadah, ketika khalwat, ketika zikir itu munculkah kasyaf. Kenapa demikian? Nah, ini alasannya. Waruhu min tilkal awalim wasababu hadzal kasfi anna ruh idza raja'a 'anil hissi adh-dhahir ila al-batin dha'ufat ahwalul hissi wa qawiyatir ruh wa ghalaba sultanuhu wa tajaddada nusyu'uhu. Kenapa ini muncul kasaf setelah zikir, setelah mujahadah, setelah khalwat? Karena beliau mengatakan ruh itu ketika dia kembali kepada batin, artinya meninggalkan keterikatannya dengan hal yang zahir, dengan panca indera zahir, maka efeknya adalah panca inderanya melemah, ruhnya menguat. Nah, ini perbedaan antara fisik dengan ruh. Badan dengan ruh itu beda. Jadi dia adalah saling tarik menarik. Tidak bisa dimiliki secara seimbang kecuali para nabi. Tidak bisa dimiliki secara seimbang kecuali para nabi. Jika kuat fisiknya, maka rohnya melemah. Jika lemah fisiknya, maka rohnya menguat. Makanya kita itu paling merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita mudah untuk berzikir itu ketika puasa. Puasa itu dalam rangka sedikit melemahkan fisik, agar apa? Agar kita dilatih menguatkan rohani. Ketika zikir, mujahadah, khalwat itu kan semua hal yang bertentangan dengan kenikmatan duniawi, yang bertentangan dengan kemaslahatan fisik. Akibatnya dia melemah fisiknya, maka rohnya menguat. Rohnya menguat. Itu karakter roh dan karakter badan yang saling tolak menolak. Tidak bisa menyeimbangkannya kecuali para nabi. Fisiknya kuat sekaligus rohnya kuat sekaligus. Namun manusia pada umumnya tidak bisa kuat dalam waktu bersamaan. Maka perlu dilatih. Ketika roh kita lemah, fisik kita kuat, maka sedikit dilemahkan fisiknya dengan cara berpuasa, dengan cara zikir dan sebagainya, sehingga sedikit demi sedikit rohnya itu menguat. Ketika rohnya menguat dan agak stabil, maka dikuatkan juga sedikit demi sedikit, fisiknya nggak ada masalah. Nanti dilatih lagi sehingga menguat lagi rohnya, kemudian dibalikkan lagi. Makanya para ulama sufi ketika baru menjalani suluk itu biasanya melakukan riyadhah, mujahadah yang luar biasa keras. Puasa bertahun-tahun, kemudian sholatnya panjang sekali, menghindari makan makanan yang enak, kemudian dia puasa ngerowot yang tidak makan barang-barang yang bernyawa. Itu sebenarnya dalam rangka melemahkan fisiknya, sehingga rohnya menguat. Ketika dia sudah di level tertentu, rohnya menguat, maka rohnya ini bisa tetap kuat meskipun fisiknya itu agak dikuatkan. Makanya itu ketika para ulama sufi mulai makomnya itu stabil, maka tidak terikat dengan badannya itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga mereka tetap makan makanan enak misalnya, tapi tidak mengingkari rohnya. Ya kan? Karena itu awalnya itu dalam rangka latihan. Makanya itu ada semacam adagiumnya para ulama yang disebutkan oleh Syekh Abdullah
Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Adabus Sulukil Murid beliau mengatakan manzaroni fil bidayah soro siddiqon wa manzaroni fil nihaya soro zindiqon. Orang yang mengunjungi saya ketika saya awal menjalani suluk, maka dia akan bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah. Soro siddiqon. Kenapa? Karena itu adalah jalur yang dilewati, yang dilakukan oleh para ulama sufi di awal karirnya, di awal karir spiritualnya, dan jalannya memang demikian dengan mujahadah dan sebagainya. Beda halnya dengan ketika ada orang berkunjung pada dia ketika di level-level yang sudah tinggi secara langsung, maka bisa jadi dia menjadi zindik. Karena nanti yang dilihat itu ulama sufi ini kok makan enak, kok tidur terus-terusan, seperti itu. Bukan itu. Karena itu kadang itu gini, pernah ada cerita, dan ini sebenarnya maknanya hanya dipahami para ulama sufi ketika seperti ini. Misalnya antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad Ibnu Hambal itu muridnya Imam Syafi'i yang sering sekali memuji beliau. Sehingga anaknya Ahmad Ibnu Hambal itu sering mendengar bapaknya itu memuji Imam Syafi'i, bahkan mendoakan terus-menerus Imam Syafi'i setelah selesai sholat. Pada suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Ahmad Ibnu Hambal di Irak, di Baghdad. Maka Imam Syafi'i menginap di sana. Ternyata malamnya itu Imam Syafi'i itu tidak keluar dari kamar beliau. Dikasih kamar di dalam rumahnya Ahmad Ibnu Hambal, namun yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tidak keluar, tidak sholat, hanya tidur-tiduran saja. Sedangkan ayahnya anaknya Ahmad Ibnu Hambal itu sholat malam dan sebagainya. Ya, maka tidak sengaja anaknya itu ngintip, loh kok Imam Syafi'i tidur-tiduran, katanya orang yang paling alim, orang yang paling soleh, kok seperti ini. Nah, akhirnya setelah itu anaknya ini protes ke ayahnya, abahnya, katanya Imam Syafi'i itu kamu sering doakan tiap harinya karena dia yang membukakan ilmu dan mendekatkan diri sebagai hujah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok malam nggak sholat malam? Terlihat tidur-tiduran. Ya, ini protes. Akhirnya Imam Syafi'i tahu dengan kasar beliau, maka setelah momen berikutnya, Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad Ibnu Hambal, tadi malam saya memecahkan 1000 hukum dengan berkontemplasi pada ayat Al-Quran dan hadis yang ada di hafalan saya. Jadi sepanjang malam itu Imam Syafi'i itu berpikir, seperti tidur tadi, Imam Syafi'i itu berpikir karena ibadah beliau itu adalah ijtihad. Jadi memecahkan banyak problem persoalan yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis dalam keadaan dia tidur. Karena ibadah sunnah dalam arti seperti sholat tahajud itu jika dibandingkan seorang mujtahid, yang mana mujtahid ini mencari solusi untuk problematika umat, ya itu lebih utama memecahkan problematika umat dibandingkan sekedar sholat tahajud. Itu hukum fikihnya memang demikian. Belajar kaitannya dengan apalagi seorang mujtahid ya, yang di otaknya itu banyak tersimpan hukum dan banyak sekali redaksi Al-Quran dan Sunnah yang beredar di dalamnya. Bagaimana berpikir dengan menggunakan istimbat beliau. Makanya seperti itu. Maka orang yang nggak tahu Imam Syafi'i atau orang yang di level-level yang tinggi ketika mengunjunginya maka sering seuzon. Makanya bahaya. Makanya dituliskan oleh para ulama ketika menuliskan adab sulukil murid tentang etika muamalah dengan gurunya dan sebagainya, itu jangan gampang menjustifikasi. Karena gurunya di level-level tertentu itu agak sedikit berbeda halianya dibandingkan seorang yang masih awal karir rohaninya. Ya, jelas ya. Oh, kita kembali. Jadi dengan mujahadah, dengan kholwat, dengan zikir itu nanti akan muncul kasyaf. Kenapa demikian? Karena roh itu ketika badannya dilemahkan, maka rohnya menguat. Ketika badannya dikuatkan, maka rohnya melemah.
Banyak orang yang terikat dengan kenikmatan duniawi, hanya mengejar kekuatan fisik badan, itu rohnya sangat lemah. Karena dia tidak pernah melakukan riyadhah atau melakukan olahraga rohani, yang mana olahraga rohani itu juga ada selain olahraga fisik. Olahraga rohani itu ya zikir, ya riyadhah, mujahadah, puasa, sholat malam, hal-hal yang menguras fisik, bikin capek, tapi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Wa ana ala dzalika adzikru. Hal itu ditolong dengan zikir. Zikir itu menolong seorang salik, seorang hamba, seorang ahli tasawuf yang sedang mengawali karir ruhanianya untuk bisa menguatkan rohnya. Fa innahu kal ghidha'i litanmiyatir ruh. Zikir itu seperti makanan pokok untuk mengembangkan, menumbuhkan ruh. Wala yazalu fi numuwin wa tazayyudin ila an yasira syuhudan ba'da an kana ilman. Roh itu terus-menerus tumbuh, berkembang sampai menjadi syuhud, menyaksikan, setelah sebelumnya hanya pengetahuan. Nah, ini rohnya itu menguat, maka dia mengalami makom yang namanya makom musyahadah. Makom musyahadah. Setelah sebelumnya hanya ilmu. Misalnya ilmu itu pengetahuan terkait, kita yakin misalnya bahwasanya malaikat itu ada. Kenapa? Karena disebutkan dalam Quran, disebutkan di dalam hadis. Namun kita belum pernah menyaksikan malaikat. Mata basirah kita tidak kuat untuk melihat malaikat. Namun ketika seorang itu melakukan suluk-suluk tertentu, suluk-suluk yang luar biasa, sehingga rohnya menjadi kuat, maka di level tertentu keyakinan adanya malaikat itu berubah menjadi syuhud, berubah menjadi menyaksikan. Menyaksikannya dengan mata, awalnya dengan mata batin. Mata zahirnya tidak terlihat. Namun karena nanti akan semakin dekat, maka mata batin ini semakin mendekat dengan mata zahir, sehingga ketika melihat dengan menggunakan mata zahir ini, bisa juga melihat apa yang dilihat oleh mata batin. Ini disebutkan di dalam manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salah satu pernah kejadian kasus di zaman beliau. Wa yukshafu hijabul hissi wa yatimmu wujudun nafsi allati laha min dzatiha wa huwa ainul idrak. Sehingga tersingkaplah, terlepaslah penutup panca indera, karena dia sudah syuhud. Ya kan ya? Sehingga kekuatan rohanianya menguat. Fayata'arrad hina idzin lil mawahib ar-rabbaniyah wal ulumil laduniyah wal fathil ilahi. Ya. Ketika sudah syuhud, maka dia di posisi itu sedang menikmati, sedang mendapatkan, sedang menggapai mawahib robbaniyah, pemberian robbani, pemberian Tuhan, ilmu-ilmu laduni yang dan ketersingkapan secara rohani. Rahmat. Karena begini, digambarkan di dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah terputus, terus menerus ngasihkan. Hanya saja kita itu yang tidak siap menerimanya karena kita lalai, karena rohani kita sangat lemah, sehingga kita tidak bisa menggapainya. Maka ketika kita melakukan zikir sehingga kuat rohani kita, ketika rohania kita, roh kita sudah kuat, maka dia bisa mulai menggapai rahmat Allah, fuyudhat ilahiyah, pancaran-pancaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah kuat. Jadi rahmat Allah itu bagaikan broadcasting sebenarnya. Apakah kita siap, sinyalnya kuat, sinyalnya tepat atau tidak? Seperti pancaran televisi saja. Terus-menerus ada. Hanya saja apakah device kita, alat kita, yaitu roh kita itu kuat untuk bisa menggapainya, itu saja. Nah, cara menguatkannya itu dengan zikir. Cara menguatkannya dengan zikir.
Ya kan? Makanya beliau di sini mengatakan kathiran ma ya'ridu li ahli mujahada fayudrikuna min haqaiqil wujud ma la yudriku siwahum. Sering sekali kasar seperti ini datang pada ahli mujahadah sehingga mereka bisa menyaksikan hakikat-hakikat wujud yang tidak bisa disaksikan oleh selain ahli mujahadah. Kadang wa kadzalika yudrikuna katsiran minal waqi'ati qabla wuqu'iha. Seringkali juga mereka bisa menyaksikan hal-hal gaib sebelum terjadi, bisa. Wa tasarrufuna bihammihim wa quwwa nufusihim fil mawjudat as-sufliyah. Kadang mereka bisa memberikan pengaruh dengan himmah mereka dan juga dengan kekuatan jiwa mereka bisa mempengaruhi efek dari alam-alam duniawi ini. Kadang bisa melihat hal-hal gaib, kadang hal yang sebelum terjadi, seperti orang-orang indigo itu. Kadang itu bisa seperti itu. Tapi orang indigo itu yang tidak melalui lewat jalur dzikir itu memang dilahirkan oleh Allah memiliki kemampuan seperti itu. Ada indigo yang benar-benar dia bukan pembohongnya, asli dia melihat seperti itu. Jadi memang dilahirkan dalam keadaan itu. Ya, saya pernah cerita seperti ini di dalam kajian tasawuf di dalam Ajaib Al-Qalbi itu ada. Jadi itu ada sebenarnya. Jadi orang itu bisa melihat gaib itu bisa. Walaupun sebelum kejadian itu bisa. Asal ada latihannya. Ada yang tanpa latihan tapi itu dia dilahirkan secara khusus memiliki kemampuan istimewa. Karena kasaf itu bukan menunjukkan makom tertentu, bukan. Makom tertentu itu hanya bisa digapai dengan takwa kepada Allah, dengan ibadah-ibadah yang kuat. Sedangkan kasaf itu adalah efek samping. Kadang ada orang lahir dengan kemampuan kasaf seperti itu, dia walaupun dia tidak memiliki makom yang tinggi. Karena itu hal-hal yang kauni saja. Saya pernah menceritakan mengapa ada orang bisa melihat hal gaib. Maksudnya hal-hal sebelum terjadi. Bisa. Kenapa? Karena kejadian di alam semesta itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari awal penciptaan alam semesta sampai akhir seluruhnya. Itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Skripnya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ya, skripnya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Nah, orang normal yang dia masih terhijab dengan panca indera zahir tidak mungkin bisa melihat Lauhil Mahfuz. Dia hanya melihat adalah hasil dari aplikasi, hasil dari pewujudan Lauhil Mahfuz ini di alam semesta yang wujud. Ya kan ya? Ya melihat gunung ya karena gunungnya sudah ada, melihat langit ya karena langitnya sudah ada, melihat pantai ya karena pantainya sudah ada, sudah diwujudkan dari skripnya. Bagaikan orang yang mau membangun bangunan, dia menuliskan rancangannya terlebih dahulu, kemudian diwujudkan satu persatu rancangannya ini dalam bentuk wujud rumah. Tapi rancangannya, idenya, skripnya sudah ada. Lah, Lauhil Mahfuz itu bagikan skrip. Maka orang kadang itu bisa melihat al-ghaib, itu melihat Lauhil Mahfuz. Karena catatannya mulai dari awal sampai akhir itu seluruhnya ada. Namun tidak disingkap seluruhnya dari awal sampai akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya disingkap kepada sebagian orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ini makomnya tinggi, kadang tidak tinggi. Karena ketersingkapan hal seperti ini bukan tujuan dalam agama. Tujuan dalam agama itu takwa, bukan hanya menyingkap hal-hal kasar dan sebagainya. Itu mainan anak kecil sebenarnya. Itu hanya efek samping yang biasanya muncul ketika orang banyak riyadhah, ketika banyak khalwat, ketika banyak mujahadah. Ya. Maka kadang juga dimiliki oleh orang non muslim, bisa. Karena ini hal yang kauni saja. Paham enggak? Ruh itu dimiliki oleh setiap orang. Kadang kalau ruhnya kuat itu bisa melihat Lauhil Mahfuz. Dan melihat Lauhil Mahfuz itu bukan keutamaan di dalam agama, bukan. Tapi itu salah satu bukti bahwasanya dia sinyal batinnya itu kuat. Sinyal batinnya itu bisa dicapai, bisa dilatih bagi orang yang banyak zikir, banyak khalwat, dan banyak mujahadah. Tapi melihat hal-hal seperti itu bukan tujuan dalam agama. Bukan tujuan untuk mencapai makom tertinggi, bukan. Ingat, ini godaan.
Ini godaan. Kadang ada orang ketika banyak zikir, banyak khalwat, banyak mujahadah, kemudian disingkap sebagian hal-hal gaib seperti ini, maka dia malah muncul sombong pada dirinya. Bahwasanya dia sudah berada di makom yang lain dibandingkan orang lain. Loh, justru sombongnya ini menurunkan level makom dia, meskipun dia tetap bisa melihat seperti itu. Paham nggak? Itu mainan. Itu hal efek samping saja. Makanya para ulama sufi yang benar-benar muhakkikin itu layal tafid li'anna multafitan layasir. Karena orang yang menoleh itu nggak sampai nggak melihat kasaf dan sebagainya, enggak, itu hanya efek samping saja. Bahkan bisa dimiliki oleh orang kafir kalau dia melatihnya, atau dimiliki oleh orang yang indigo yang sejak lahir punya kemampuan seperti itu. Ada di dunia ini, ada. Bahkan bukan hanya orang muslim, orang kafir pun bisa kadang melihat seperti itu. Melihat al-ghaib itu bisa. Itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Karena itu di sini mereka mengatakan fal udhama'u minhum la ya'tabiruna hadzal kasfa wala hadzal tasarruf. Ulama-ulama sufi yang tinggi, yang besar, yang agung itu tidak terlalu menganggap serius kasaf seperti ini dan kekuatan seperti ini, tidak. Wala ya kan seperti itu. Karena ini hanya efek samping. Karena yang dituju kalau yang dituju itu Allah dengan berzikir, maka efek sampingnya melihat al-ghaib, disingkap pintu hijabnya, disingkap hijab-hijabnya dari alam-alam yang zahir ini sehingga melihat kejadian-kejadian sebelum dia terjadi itu hanya sampingan. Maka sebagian ulama sufi itu ketika dibuka hijabnya oleh Allah itu meminta kepada Allah agar ditutup kembali. Karena justru mengganggu. Paham nggak? Karena justru mengganggu. Teorinya seperti itu. Bal ya'udduna ma waqa'a lahum min dzalika mihnatan. Bahkan mereka menganggap apa yang terjadi pada mereka ketersingkapan hijab itu sebagai mihnah, cobaan. Wa yata'awwadzuna minhu idza hajamahum. Dan mereka berlindung diri kepada Allah ketika kasaf-kasaf ini muncul kepada mereka. Karena ini bukan hal yang disukai oleh para ulama sufi sebenarnya. Ya kan? Makanya itu jarang sekali kita melihat, jarang sekali kita mendengar riwayat-riwayat dari para ulama sahabat, dari para ulama tabi'in yang besar sekali, cerita seperti meskipun ada satu dua itu ada. Kadang mereka melihat seperti kasafnya Sayyidina Umar ketika perang. Ketika itu Sayyidina Umar khutbah di Madinah, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan perang menuju ke gunung. Nah, suaranya itu bisa dilihat, didengar oleh pasukannya ketika itu berada di daerah yang sangat jauh sekali, bukan di Madinah, di daerah Jordan kalau nggak salah. Itu sangat jauh sekali, sangat jauh di daerah Syam, sangat jauh sekali. Nah, pasukannya itu tiba-tiba heran kok tiba-tiba ketika mereka kebingungan sedang berperang tiba-tiba ada perintah, ada suaranya Sayyidina Umar untuk menyuruh mereka untuk berlindung naik ke gunung agar menang. Akhirnya menang. Akhirnya setelah perjalanan beberapa bulan kembali setelah menang itu baru cerita kepada Sayyidina Umar. Saya mendengar cerita suara kamu wahai Umar ketika kita perang kebingungan kita mau menuju kemana, kamu ternyata itu menginstruksikan kita untuk menuju ke gunung. Akhirnya kita menang. Nah, ketika itu dibuka hijabnya Sayyidina Umar, dibuka hijabnya ketika itu Sayyidina Umar sedang berkhutbah. Karena itu riwayat terkait dengan ini banyak sekali karena banyak sahabat, banyak tabiin yang mendengar secara langsung ketika momennya itu momen yang umum, yaitu ketika itu Sayyidina Umar mendapatkan kasaf ini ketika beliau sedang khutbah Jumat, tiba-tiba setelah tengah-tengah khutbah tiba-tiba ya Sariyah al-Jabal, pasukan ke gunung menuju gunung. Enggak. Nah, tapi mereka menganggap bahwa itu bukan hal yang utama dalam agama. Itu hanya efek-efek samping karena mereka berzikir sehingga mereka diberikan kekuatan ruhanianya menguat sehingga bisa melihat hal-hal yang hanya bisa dilihat oleh mata batin. Bukan tujuan dalam agama, ingat, ini bukan tujuan dalam agama. Bukan tujuan yang penting di dalam agama. Ya, ini banyak kejadian, banyak ulama gitu. Nah,
Kemudian sebagian ulama sufi ya, sebagian ulama sufi yang mutaakhirin itu ketika hal-hal yang gaib ini disaksikan oleh mereka, mereka karena ada perintah, karena ada semacam agar para ulama itu tidak diingkari, hanya sebagai hujah bagi orang-orang yang mengingkari, kadang itu dituliskan. Kadang itu dituliskan, bukan salah kasafnya, bukan salah sama sekali. Tapi karena mereka memiliki maksud tertentu yang berbeda dengan maksudnya ulama generasi awal. Kadang sebagian ulama sufi mutakhir menuliskan kasaf yang dirasakannya. Oh, tulis seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lah, kasaf ini pasti benar. Ingat, kasaf selalu benar. Hanya saja ketika sudah disampaikan dengan cara tulisan, dengan cara lisan, itu belum tentu benar. Kasafnya pasti benar, karena kasaf itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja takwilnya, pemahamannya, ketika disalurkannya kepada orang lain, itu tidak selalu benar. Kenapa? Karena untuk menyalurkannya, membahasakannya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang tidak kasaf, ya, oleh orang yang tidak kasaf, itu memerlukan bahasa, memerlukan alat-alatnya itu otaknya, alatnya itu hatinya, alatnya itu kemampuan bahasa dia. Lah, kemampuan bahasa orang-orang yang bukan nabi itu enggak maksum. Kemampuannya tidak maksum. Karena itu kadang kasaf itu salah, bukan kasafnya yang salah ya, ingat ya. Kadang itu ada orang yang salah paham. Para ulama sufi mengatakan kasaf itu selamanya tidak mungkin salah. Itu yang pertama. Kedua, ada yang mengatakan dalam redaksinya kasaf itu bisa salah karena yang tidak bisa salah hanya Nabi. Sebenarnya dua redaksi ini tidaklah bertentangan. Ingat, dua redaksi ini tidak bertentangan. Yang dimaksud kasaf tidak bisa salah itu adalah kasaf dari kasaf itu sendiri. Maksudnya ketika disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasafnya itu ya disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin salah. Karena Allah tidak salah. Hanya saja ketika disampaikan ke orang, diceritakan hasil mimpinya, ya kan, ru'ya, mimpi dan sebagainya. Kemudian dituliskan dalam tulisan karena orang itu bukan nabi, kemampuannya tidak maksum. Kadang salah tafsir, kadang salah paham. Tapi kasusnya selalu benar, takwil dia, pemahaman dia yang belum tentu benar. Jelas ya? Makanya kadang itu ada orang bermimpi A, bermimpi B, ternyata hasilnya salah satunya atau semuanya salah. Itu salahnya bukan karena mimpinya. Bisa jadi mimpinya benar, tapi dia ketika bangun dia ghafil. Dia lalai karena dia bukan nabi, bukan maksum. Karena itu bedanya nabi dengan wali. Kalau nabi itu mimpinya itu menjadi syariat bisa karena dia maksum, karena bisa membahasakannya dengan benar, tepat, akurasinya sangat 100%. Beda dengan orang pada umumnya. Ingat ya, ini penting. Hal ini penting karena kadang orang mengingkari ulama sufi karena ini, padahal maksudnya bukan seperti itu. Kasaf itu tidak mungkin salah. Hanya menafsirkan kasafnya, membahasakan kasafnya, menyampaikan kasafnya itu bisa jadi salah. Seperti kamera. Kamera menangkap gambar. Tangkapan gambar tidak mungkin salah karena ditangkap itu sesuatu yang wujud. Kasaf itu melihat hal gaibnya itu ada di Lauhil Mahfuz dan sebagainya. Itu tidak mungkin salah karena hal gaibnya tidak berubah. Tapi bisa jadi kualitas gambarnya, kejerniannya, akurasinya itu berbeda dari masing satu dengan yang lainnya karena kualitas kamera. Kamera dengan kamera yang harganya 1 juta berbeda dengan kamera yang harganya 10 juta, bahkan 100 juta. Akurasinya berbeda. Paham nggak? Makanya itu. Lah, alat tangkapnya ketika sudah disampaikan dengan tulisan, disampaikan dengan lisan, itu yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nabi dengan selain Nabi beda. Karena selain Nabi tidak diberikan kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dijaga dari kesalahan. Nggak bisa. Tapi kasafnya pasti benar. Hanya ketika disampaikan belum tentu benar. Makanya para ulama sufi biasanya tidak mengungkapkan hasil kasaf-kasafnya seperti itu. Beda dengan orang yang bohong ya. Kalau ada orang yang mengaku kasaf, tapi hanya dirinya sendiri yang sebenarnya tahu apakah dia berbohong atau tidak. Hanya dirinya sendiri. Kita nggak bisa mengetahuinya kan. Maka nanti hitung-hitungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan manusia. Karena itu kita oleh syariat dianjurkan kasaf itu ketika diungkapkan oleh orang,
maka dilihat dulu, jangan langsung diterima, ditimbang dulu dengan parameter-parameter yang zahir, yaitu ilmu-ilmu syariat, yaitu zahir Al-Quran, zahir sunnah, dan ilmu-ilmu syariat secara umum. Kalau tidak bertentangan, maka bisa diterima. Kalau bertentangan, ditolak. Tidak bertentangan ya, nggak harus dia mengungkapkan apa yang sama persis dengan Al-Quran, tapi intinya tidak bertentangan itu saja. Karena ada wilayah-wilayah yang tidak disebutkan secara zahir dalam Al-Quran dan tidak disebutkan secara zahir di dalam sunnah. Maka wilayah-wilayah ini bisa masuk kasaf di sana. Tapi kalau wilayah sudah disebutkan di dalam Al-Quran, informasinya A, tidak mungkin ada kasaf dan itu kasafnya benar, informasinya B, tidak mungkin. Ini yang perlu dipahami. Karena banyak wilayah yang di luar itu. Banyak wilayah di luar itu yang itu adalah ruang lingkupnya kasafnya para ulama dan para wali. Jelas ya? Ya. Perbedaan kekuatan kasaf satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda karena tergantung kekuatan rohanianya, tergantung kekuatan fisiknya ketika dia bisa menyampaikannya. Karena itu kekuatan fisik, kekuatan otak, kecerdasan otak itu sangat penting. Kenapa? Itu nanti fungsinya bisa menyalurkan makna, menuliskannya dengan tepat ketika hasil yang didapatkan dari riyadhah. Makanya itu kelebihannya Imam Al-Ghazali. Ingat, Imam Al-Ghazali itu luar biasa ketika menulis Ihya Ulumuddin, bukan hanya karena tulisannya itu menceritakan hal-hal seperti itu atau dia sedang menuliskan tasawuf, bukan hanya itu. Karena gini, Imam Al-Ghazali awalnya kekuatan otaknya itu luar biasa sempurna. Luar biasa kuat karena beliau sebelum masuk ke dunia sufi itu kekuatan otaknya itu sudah menjadi guru besar di bidang teologi, sudah menjadi guru besar di bidang fikih. Sehingga ilmu zahirnya kuat. Ketika beliau suluknya itu untuk menggapai ilmu-ilmu sufi, maka dibuka hijab-hijabnya tertentu sehingga bisa melihat itu. Maka ketika kasaf-kasafnya itu diterjemahkan, dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dengan bahasa beliau di kitab Ihya Ulumuddin, maka akurasinya sangat kuat. Karena alat yang diberikan oleh Allah kepada Imam Al-Ghazali itu beda dengan ulama-ulama yang lainnya pada umumnya. Kekuatannya itu beda dengan ulama yang lainnya. Kadang kasafnya sama, tapi akurasi dalam membahasakannya itu berbeda. Beda. Karena itu Imam Ghazali balaghahnya sangat tinggi. Bahkan dipelajari di banyak universitas. Kekuatan Imam Al-Ghazali dalam menyampaikan informasi, ilustrasinya, kekuatan balaghahnya, keindahan maknanya itu dipelajari, pilih tanding. Sampai sekarang orang itu kalau membaca kitab Ihya Ulumuddin itu sangat menikmati. Seolah-olah Imam Ghazali itu belum meninggal 500 tahun yang lalu atau 900 tahun yang lalu. Belum, tapi hanya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Seolah-olah dia sedang menceritakannya baru-baru ini. Karena saking kuatnya balaghah beliau sehingga kekuatan redaksi di dalam Ihya Ulumuddin karena dibantu dengan kekuatan otak dan kekuatan ilmu zahirnya Imam Al-Ghazali sehingga bisa menerjemahkan, sehingga bisa mengilustrasikan, sehingga bisa mengungkapkan apa yang ditangkap oleh beliau dari hasil kasaf-kasaf itu sendiri. Jelas ya? Ya, pokoknya intinya seperti itu. Dan itu ya, jadi ini cerita terkait mengapa para ulama sufi juga terkadang mendapatkan kasaf, terkadang mendapatkan hal-hal yang seperti itu, terkadang dia bisa melihat gaib karena sedang melihat lauhil mahfud diberikan oleh Allah sebagiannya. Itu hanya efek. Karena yang bisa melihat lauhil mahfud itu adalah ruh. Ketika rohnya menguat, maka seseorang itu bisa melihat hal seperti itu. Itu yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Jelas ya? Maka itu semacam semacam sejarah kodifikasi mengapa muncul ilmu tasawuf seperti itu sehingga kadang ada tulisan tasawuf itu ulama-ulama tasawuf itu terkadang bercerita terkait dengan al kasaf dan sebagainya. Ya. Ya. Maka gini,
Kemudian kita masuk ke pembahasan topik berikutnya yang masih dalam sini kaitannya dengan urgensi belajar tasawuf. Saya ambilkan dari tadi kan di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kemudian ini sampai akhir ini saya ambilkan dari kitab Qawaidut Tasawuf, kaidah tasawuf. Itu sangat luar biasa ya. Tapi kitab ini jarang dikenal oleh orang-orang Indonesia, jarang sekali. Padahal kitab ini sangat populer dan sangat menarik. Kalau orang ingin memahami pembahasan tasawuf perlu membaca kitab ini. Maka saya rangkumkan hal yang penting, saya pilih-pilihkan hal yang penting yang kaitannya dengan pembelajaran tasawuf terkait metodologi tasawufnya, terkait metodologinya ya. Ini metodologinya saja. Nanti kalau setelah selesai slideshow saya, nanti kita membahasnya itu langsung ke pembacaan terkait ilmu dari tasawuf itu sendiri menggunakan karya Syekh Arslani. Syarahnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Tapi ini metodologinya, informasi terkait sekitarnya dan beberapa hal yang diungkapkan kaidahnya oleh para ulama. Nah, kita membahas terkait urgensi belajar tasawuf. Apa sih urgensinya? Pentingnya belajar tasawuf. Yang mana urgensi tasawuf ini kaitannya dengan orang yang nantinya punya potensi belajar tasawuf dan bagaimana setiap orang ini bisa memanfaatkan ilmu tasawuf. Jadi orang ahli fikih belajar tasawuf itu manfaatnya berbeda dibandingkan orang yang suluk, dibandingkan dengan ahli hadis, dibandingkan dengan itu. Karena ilmu tasawuf itu ilmu ruh yang bisa bermanfaat bagi setiap kelompok semuanya. Makanya jangan heran kajian-kajian tasawuf di barat itu sangat marak dibandingkan kajian fikih misalnya. Walaupun mereka orang non-muslim, ketika membahas atau membaca kitab-kitab tasawuf yang berbicara soal hati, mereka juga merasakannya. Ya kan ya? Ada manfaat yang diambil. Saya pernah cerita juga, misalnya dalam satu pengajian yang lain, bahwasanya ada saya punya kawan itu orang Wahabi, dia malah membaca kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah dan dia merasa senang karena seperti membaca hati kita, seperti mengorek hati-hati kita dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang sangat jernih. Ya, karena tasawuf itu urgensinya itu bisa memberikan faedah kepada banyak kelompok, bahkan semua orang, karena berbicara soal hal yang abstrak di dalam tubuh manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya kan? Ya. Maka keahlian tasawuf itu kadang itu ya, di sini beliau mengatakan likulli syai'in ahlun wa wajhun wa mahallun wa haqiqatun. Setiap hal itu memiliki ahlinya siapa dan alasannya, tempat dan hakikatnya. Nah, keahlian tasawuf itu bagi orang yang memiliki tawajuh shadiq, memiliki keinginan yang jujur, keinginan yang tulus untuk mendekat kepada Allah. Jadi objeknya itu kepada orang yang memiliki tawajuh yang shadiq. Dia bertujuan menuju Allah Subhanahu wa taala. Au arifin muhakkik, atau orang yang ma'rifat yang dia ingin tahqiq. Au muhibbin shadiq, atau muhibbin, pecinta yang benar, musaddiq yang dia membenarkan. Au talibin munsif, atau manfaatnya tasawuf itu bagi pembelajar yang insaf, yang dia tidak fanatik, dia mu'tadil, orangnya itu tidak fanatik. Pembelajar ini akan bisa diberikan manfaat dengan belajar tasawuf. Au alimin tufiduhul haqaiq, atau bahkan orang yang sudah alim itu ketika belajar kitab-kitab tasawuf itu bisa memberikan hakikat-hakikat tertentu. Hakikat-hakikat tertentu itu bisa diberikan kepada orang alim ini ketika mereka membaca tasawuf. Au faqihin tufiduhu al-ittisaat, atau seorang faqih yang bisa diberikan faedah dengan keluasan informasi. Seorang faqih yang dia tidak membaca kitab tasawuf, biasanya pandangannya itu sempit. Pandangannya sangat sempit. Karena dia tidak terbiasa dibuka ufuknya, dibuka cakrawala berpikirnya dengan pembahasan tasawuf.
Jadi tasawuf itu bisa bermanfaat bagi orang yang alim, bisa juga bermanfaat bagi orang yang faqih. Makanya sangat populer sekali. Populer sekali ada atau penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Oh, maafin. Sangat populer sekali yang dijelaskan oleh para ulama kaitannya dengan apa? Sangat populer sekali yang dijelaskan oleh para ulama kaitannya dengan kitab Futuhat Al-Makkiyah. Futuhat Makkiyah itu karena hasil dari kontemplasi Ibnu Arabi yang seorang wali besar, maka kitabnya itu isinya kandungannya itu luar biasa. Saya membaca kitab Futuhat Makkiyah meskipun nggak seluruhnya, hanya awal-awal, dan itu juga atas keberanian. Sebelumnya nggak berani karena saya belajar dengan guru maka berani. Kalau membuka sendiri nggak berani. Itu benar-benar gini, para ulama itu mujarab. Kita Futuhat Makkiyah itu mujarab. Orang yang ahli fikih ketika baca Futuhat Makkiyah nanti akan dari inspirasi dari kitab Futuhat Makkiyah itu nanti akan menambah kefakihan dia. Orang ahli hadis ketika baca kitab Futuhat Makkiyah maka akan membuka cakrawala ilmu hadis mereka. Orang ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tafsir ketika membaca kitab Futuhat Makkiyah maka ilmu di dalam Futuhat Makkiyah akan membuka cakrawala yang lebih luas kaitannya dengan ilmu di dia. Manfaatnya itu sangat luas. Tidak secara langsung, tapi membuka. Karena itu ilmu yang kaitannya dengan roh. Ketika rohnya ilmu-ilmu seperti itu dituliskan, maka dia membawa berkah. Dia membawa sinyal-sinyal tertentu, yang mana sinyal ini ketika dihadapkan dengan orang yang memiliki roh tertentu. Rohnya ini ilmunya banyak ilmu fikihnya, ilmunya banyak ilmu tasawufnya, ilmunya banyak ilmu tafsirnya. Maka ketika itu dihadapkan, maka rohnya ini mendengar atau membaca, memahami redaksi-redaksi di dalam kitab Futuhat Makkiyah akan bereaksi, memberikan manfaat kepada dia dalam bidang takhususnya. Makanya setiap pakar ilmu Islam itu perlu untuk membaca kitab Futuhat Makkiyah walaupun tidak harus disimpulkan. Walaupun tidak harus disimpulkan. Ini keajaiban kitab Futuhat Makkiyah itu yang disebutkan oleh para ulama ya. Ya, ini disebutkan. Ini juga kaidahnya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Zarruq ini kaitannya dengan bahwasanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan hanya Futuhat Makkiyah, tapi yang paling populer Futuhat Makkiyah. Ketika orang yang ahli fikih membaca kitab misalnya Ihya Ulumuddin, nanti akan kuat sekali. Beda pandangannya itu beda. Orang yang sepanjang hidup tidak pernah membaca kitab tasawuf itu nanti sudut pandangnya itu sangat sempit. Sangat sempit. Walaupun perlu untuk dipilah ya, bidang garapan tasawuf dengan bidang garapan fikih atau ilmu kalam atau yang lain itu memang berbeda. Tapi karena tasawuf itu adalah ruh, ilmu untuk menggapai dan meraba-raba ruh, maka penting untuk bisa dipahami agar rohnya setiap orang itu bisa paham. Rohnya orang yang memiliki keilmuan tertentu nanti akan bisa dikuatkan dengan membaca kitab tasawuf. Makanya itu urgensi belajar tasawuf. Urgensinya bukan hanya bagi pembelajar tasawuf, orang yang suluk, tapi setiap pakar takhusus dan sebagainya itu akan bisa. Tapi ini tidak bermanfaat la mutahamilin bil jahli mustadhirin bid dakwah. Ilmu tasawuf ini tidak akan bermanfaat bagi orang yang mutahamil bil jahli. Dia itu sembrono dengan kebodohan, au mustadhirin bid dakwah. Dia gampang mengungkapkan klaim. Ada orang mulutnya itu ember, tidak bisa menyimpan hakikat, tidak bisa menyimpan rahasia, au mujazifin fin nazar, atau dia serampangan dalam berpikir. Itu bahaya, baca tasawuf itu bahaya. Agak sedikit bahaya, orang model begini itu agak bahaya. Kenapa? Karena gampang menyimpulkan padahal dia sebenarnya tidak paham. Karena gampang dia misalnya mengaku memiliki makom-makom tertentu di dalam agama, padahal sebenarnya dia belum makomnya. Padahal sebenarnya dia belum makomnya. Au amiyin hobi, atau tidak manfaat bagi orang yang awam murni yang hobi. Hobi itu beda lah dengan orang awam yang tidak hobi dengan orang awam yang hobi. Hobi itu sangat bodoh. Sangat bodoh dan dia itu lebih cenderung ke dungu. Kalau bahasa Rocky Gerung, dungu atau tolol lah.
Orang awam sudah keras kepala, dia dungu, tidak gampang paham, sering salah paham, itu nggak bermanfaat. Ilmu tasawuf bagi orang yang awam murni seperti ini nggak bermanfaat. Tapi ada awam yang dia memang dia punya potensi untuk paham, tidak gampang menyalahkan, tidak terlalu fanatik, tidak gampang ember. Nah ini bisa. Atau orang yang taklid, terlalu taklid dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu, itu tidak akan bermanfaat. Maksudnya taklid dalam arti gini, dia hanya membatasi pikiran dia, ilmu dia pada informasi yang telah digapainya. Tidak membuka kemungkinan, tidak open minded bahwasanya ada ilmu-ilmu di luar yang dia pahami terkait agama. Seringkali orang itu pemahaman agama dia itu terbatas. Ya karena setiap orang kan berbeda kan kemampuan ilmu agamanya. Lah, tapi ada orang yang pemahaman agamanya terbatas tapi dia open minded. Ketika ada informasi baru dia dipelajari. Ada yang ketika ada informasi dia tidak dipelajari, bahkan mengatakan, "Oh, ini bermasalah. Oh, ini bermasalah." Tidak open minded. Tidak berusaha terbuka untuk belajar. Tidak membuka kemungkinan ada ilmu lain yang ternyata membuktikan apa yang dia pahami sebelumnya ini bermasalah. Ini bahaya. Banyak orang salafi seperti ini, banyak sekali, banyak. Makanya ada tahzir-tahziran. Saya itu sering sekali dulu sejak di Kairo itu sering sekali punya kawan orang salafi, banyak kawan saya orang salafi banyak. Ada tipikal orang salafi yang open minded dan banyak di antara mereka yang tidak open minded. Bahkan mereka sejak sebelum sampai ke Mesir itu dilarang oleh gurunya membaca kitab-kitab tertentu, bahkan dilarang oleh gurunya mau ngaji ke beberapa ulama tertentu. Sejak awal dibatasi. Makanya itu mereka kadang itu pikirannya aneh-aneh, sering mengulang hal-hal yang hoax dan sebagainya karena mereka memang nggak baca. Misalnya seorang Asy'ari misalnya seperti saya membaca kitab-kitab Asy'ari dan kitab-kitab muktamad dalam bidang ilmu kalam misalnya. Itu banyak sekali. Apakah saya membatasi diri membaca itu? Tidak. Banyak kitabnya Ibnu Taimiyah saya baca banyak. Bahkan beberapa kitabnya orang ateis saya baca juga, biasa aja. Karena kekuatan pemahaman ilmu kalam membantu untuk mencerna hal-hal seperti itu. Nah, orang salafi itu sepanjang hidupnya tidak pernah mungkin. Makanya saya sering mengatakan, misalnya orang salafi. Coba tunjukkan orang salafi di Indonesia yang khatam baca Syarah Jawahir Tauhid. Nyaris gak ada. Karena sejak dari awal mereka menyatakan kitab ini sesat. Nah, ketika kitab sesat nggak dibaca. Nah, ini kan keliru. Karena nggak open minded. Bahkan kitab sesat itu perlu dibaca loh. Imam Ghazali membaca kitab-kitab filsafat itu walau dengan keyakinan sebelumnya bahwasanya banyak masalah di sini karena memang ingin meneliti, menjauhkan diri, meneliti dan mengambil kesimpulan atau mengkritiknya. Lah ini yang beda. Orang yang seperti ini tidak manfaat. Tidak manfaat. Makanya jarang sekali orang salafi itu memiliki kepakaran dalam bidang-bidang tertentu di dalam agama yang sangat kuat, yang misalnya dia bisa mengungguli ulama lain, itu selalu kalah. Ya karena sejak dari awal nggak boleh duduk dengan ahli bid'ah, membatasi diri dari bacaan, kemudian ini ada subhat dan sebagainya. Itu kan gaya-gaya orang salafi secara umum kan di Indonesia seperti itu. Makanya nggak open minded. Mereka membaca kritikan orang terhadap pikiran salafi itu nggak dibaca judulnya ini langsung mereka komentar. Itu sering sekali karena mereka nggak baca. Bahkan saya bisa ngomong, misalnya saya pribadi atau orang-orang lain misalnya yang mendalami terkait ilmu akidah, bacaan saya terkait kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah itu jauh lebih banyak, lebih luas dibandingkan orang salafi sendiri yang meyakini Ibnu Taimiyah itu seorang ulama mereka misalnya. Itu banyak terjadi ya informasi yang saya, oh ini ada Ibnu Taimiyah, mereka nggak tahu, baru paham, baru dengar. Itu sering karena sejak dari awal karakternya itu taklid. Orang kok ada yang paling taklid, paling fanatik di Indonesia itu orang salafi, bukan orang yang lain. Kelompok yang lain saya lihat itu masih di level taklidnya itu standar lah. Taklidnya orang awam kepada orang alim biasa. Tapi orang salafi taklidnya itu sudah fanatik buta. Dia tidak mendengar informasi apapun di luar golongannya. Bahkan membatasi diri, menyebutnya dengan subhat dan sebagainya. Ini penyakitnya. Orang model seperti ini nggak ada manfaatnya. Bahkan walaupun dia membaca kitab tasawuf. Harus dibongkar dulu mindsetnya ini agar dia sedikit open minded, agar dia bisa membaca atau mendengar informasi-informasi yang lain. Makanya
ilmu tasawuf ini bermanfaat bagi sebagian orang, sebagian kelompok, tapi tidak bermanfaat bagi sebagian yang lain. Jangan. Ini urgensi belajar tasawuf ya. Nah, terus bagaimana ragam cara belajar tasawuf? Nah, gini. Jadi kalau ada orang ingin mendalami tasawuf nanti kan kita akan membaca kitab tasawuf ya. Maka ada beberapa cara yang ini sudah disimpulkan oleh Syekh Ibnu Zarruq di dalam kitabnya ini. Jadi pernah terjadi perdebatan antara para ulama sufi di daerah Andalus. Ulama sufi di daerah Andalus, ulama mutakhirin sufi, terjadi perdebatan. Apakah seorang itu harus punya guru untuk bisa mendalami tasawuf? Ataukah mencukupkan diri dengan kitab saja? Atau kan harus menggabungkan antara kitab sekaligus guru? Atau guru saja tanpa kitab pun bisa? Karena itu di sini waqad tasajara fuqahaul Andalus minal mutaakhir fil iktifa' bil kutub anil masyayikh. Mereka berdebat apakah kitab itu yang telah dituliskan futuhatnya oleh ulama-ulama sufi itu mencukupkan diri dari guru. Karena di sana banyak ilmu, banyak hakikat tertentu. Maka pertanyaan ini terjadi perdebatan pendapat dan inti dari jawaban mereka itu ada tiga. Ada tiga. Jadi kesimpulannya ada tiga. Awaluha an-nadhr lil masyayikh. Dari sudut pandang guru sufi itu sendiri. Kalau gurunya itu fasaikhut ta'lim takfi anhu al-kutub lillabi bin hadhiq ya'rifu mawaridal ilmi. Ya, guru belajar kaitannya dengan ilmu-ilmu yang zahir atau ilmu-ilmu tasawuf yang zahir-zahir, itu kalau gurunya hanya sekedar ini, maka bisa digantikan kitab. Tapi bagi orang yang cerdas, yang dia gampang memahami sesuatu, bisa digantikan. Makanya kadang itu ada orang yang muridnya itu lebih pintar dibandingkan gurunya itu bisa. Kadang dia diberikan rezeki murid yang luar biasa, makomnya tertentu, kecerdasannya lebih cerdas dibandingkan gurunya, sehingga dia bisa lebih memahami dibandingkan gurunya. Karena belajarnya itu bukan hanya kepada guru tersebut. Kalau hanya mencukupkan diri pada guru itu, pasti tidak mungkin bisa melebihi gurunya. Karena bacaannya lebih banyak dibandingkan gurunya. Karena ini termasuk ada dalam jenis kitab itu bisa menggantikan guru. Tapi kaitannya dengan guru yang taklim ya. Guru pembelajar yang ilmu-ilmu zahir yang tidak terkait dengan hal-hal yang batin terlalu mendalam. Itu disebut sebagai fasyikhut ta'lim. Nah, kalau dari sudut pandang fasyikhut tarbiyah takfi anhu as-suhba lidayyin aqil nasih. Kalau ada syekh tarbiyah, syekh yang punya kemampuan, guru yang punya kemampuan mendidik, kaitannya dengan pendidikan makom agama, itu cukup dengan berteman, bergaul dengan orang seperti ini bagi orang yang agamanya lurus, dia memang ahli bertakwa, beribadah, itu bisa bermanfaat. Jadi ada syekhut taklim, ada syekhut tarbiyah. Makanya ada orang itu bisa mendapatkan manfaat hanya dengan bersuhbah, bermuamalah dengan guru tarbiyah, bisa. Tapi bagi orang yang memiliki istiqomah dalam agama dan sebagainya, tidak semua orang. Nah, kalau begitu, dia ini tidak membutuhkan kitab. Hanya suhbah saja nanti akan tersalurkan haliyahnya guru, makomnya guru kepada orang tertentu tersebut. Ada lagi yang ketiga, wa syaikhut tarbiyah, yakfi anhu liqa wa tabarruk. Wa akhdhu kullin min wajhin wahid atam. Nah, ada lagi guru yang kaitannya dengan tarqiyah. Guru yang meningkatkan makom level. Ini biasanya suluk untuk menggapai level-level tertentu di dalam tarekat. Nah, guru seperti ini cukup ditemukan, ditabarukan saja cukup. Maksudnya cukup hanya dengan bertemu bagi orang yang memiliki azam yang kuat, azam yang tulus, itu bisa meningkatkan level kemampuan dia hanya dengan bertemu guru dengan seperti model ini. Maka ada syekhut taklim, syekhut tarbiyah, syekhut tarbiyah itu semuanya beda. Ada guru pembelajar ilmu, guru untuk tarbiyah pendidikan rohani, ada guru yang meningkatkan level rohani. Cukup tabaruk, cukup bertemu saja cukup. Makanya kita perlu untuk bertemu banyak guru karena kadang itu guru punya karakter yang berbeda.
Ada guru bisa mentarbiyah lewat jarak jauh, ada. Ada guru yang hanya bisa mentarbiyah ketika muridnya itu bertemu dengan dia. Ada yang bisa mentarbiyah lewat mimpi, bisa. Itu kaidahnya tasawuf ya. Karena ini berbicara soal hal yang ruhani. Ini jawaban pertama. Jadi dilihat dari keadaan gurunya tersebut. Apakah gurunya termasuk syekhut taklim, syekhut tarbiyah, atau syekhut tarbiyah. Sudut pandang kedua, an-nadhar li halit talib. Dari sudut pandang pembelajarnya orang yang suluk ini. Fal balid labudda lahu min syaikhin yurabbi. Orang yang bodoh harus memiliki guru yang mendidiknya. Orang bodoh itu harus memiliki guru yang mendidiknya, harus. Tidak gampang paham. Ketika diomongin sekali dua kali tidak bisa memahami, maka perlu memiliki guru. Walabit takfil kutub fi tarokihi. Orang yang cerdas, kitab itu bisa membuat dia meningkat. Bisa meningkat karena cerdas dia, gampang memahami, gampang. Jadi meskipun tanpa guru dia bisa meningkatkan levelnya dengan cara belajar kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya, itu bisa. Tapi tetap ada efeknya kalau tanpa guru. Lakinnahu la yaslam min ru'unati nafsihi wa in wasal. Libtila ilabdi biru ya nafsi. Tapi walaupun dia nanti akan sampai pada makam tertentu, dia tidak akan selamat dari ru'unati nafsihi, kerasnya jiwanya. Karena biasanya hamba itu dicoba dengan dia melihat dirinya dia. Kalau dia tidak ada guru, tidak ada sandaran, maka dia semacam ujub kepada dirinya sendiri. Walaupun dia telah sampai kepada makom tertentu. Tapi kadang itu rohani dia masih keras. Rohani dia masih keras. Walaupun sampai. Rohani dia keras. Karena dia tidak menyandarkan pada silsilah guru. Karena dia mengambil dari usaha pribadi dengan cara membaca kitab, kemudian mengamalkannya dan memahaminya. Ya. Terus dari sudut pandang yang ketiga, an-nazar lil mujahadat. Dari sudut pandang mujahadah, usaha yang kuat itu sendiri. Itu bagaimana kaitannya dengan kitab dan guru ini. Fataqwa la tahtaju ila syaikhin. Takwa dengan mujahadah yang kaitannya dengan takwa, rajin beribadah dan sebagainya, tidak butuh guru. Libayani hawa umumnya, karena sudah jelas dan umum. Artinya apa? Tidak butuh guru untuk menegurnya sebenarnya. Untuk mentarbiyahnya iya butuh guru, tapi sebenarnya ketakwaan tidak butuh guru. Dalam arti gini, kita tahu bahwasanya sholat sunnah itu diantara adalah sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Apakah butuh guru untuk menjalankannya? Tidak. Kalau orang itu memiliki himmah yang kuat, dia akan menjalankan sholat itu. Tapi biasanya karena kekuatan rohani kita lemah, biasanya perlu guru untuk mendidiknya dengan cara diperintah dan sebagainya. Itu namanya pesantren dan sebagainya. Itu kan intinya mujahadah. Kalau orang yang memiliki mujahadah level tinggi, itu hanya dengan mendengar informasi ini sunnah, ini baik, langsung diamalkan. Kemudian wal istiqomatu tahtaju li syaikhi fi tamyizil aslahi minha. Kalau sekedar takwa sekali dua kali ibadah tidak butuh guru. Tapi istiqomah dalam takwa itu yang butuh guru. Paham enggak? Orang bisa konsisten terus menjalankan sholat sunnah, terus menjalankan membaca Al-Quran atau tadarus Quran, itu butuh guru. Fi tamyizil aslahi minha, dalam membedakan yang paling bermanfaat bagi dia. Karena amal perbuatan itu banyak sekali ragamnya. Maka yang paling bisa diistiqomai oleh seseorang itu beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung kebutuhan rohani dia. Waqad yaktafi dunahu allabi bil kutub wa mujahadatil kasfi. Terkadang orang yang cerdas tidak membutuhkan guru dalam persoalan ini untuk istiqomah, tapi dia cukup dengan kitab dan dia mujahadah. Wa tarqiyatu la budda fiha min syaikhin yurja'u ilaihi fi futuhiyah. Kaitannya dengan peningkatan makom itu harus ada gurunya. Makanya orang yang tidak memiliki guru, makomnya nggak akan meningkat. Makomnya nggak akan meningkat. Susah untuk meningkat. Ya, harus ada guru yang bisa dijadikan tempat bertanya dalam kaitannya dengan futuhat dia yang dia alami ketika sudah melakukan riyadhah dan sebagainya. Wa hadhihi thariqatu qaribatun minal ula was sunnatu ma'ah. Nah, cara ketiga itu yang paling sesuai dengan sunnah. Artinya ketiganya bisa. Jawaban ini ada kemungkinan benar, tapi yang paling benar yang dipilih oleh Syekh Ibnu Zarruq itu adalah cara yang ketiga. Dilihat dari mujahadahnya.
beberapa persoalan butuh guru, beberapa persoalan tidak butuh guru. Tergantung karakter orangnya, tergantung karakter ibadah mujahadahnya, dan tergantung tujuannya apakah untuk meningkatkan level makom atau hanya sekedar yang lain. Ya, maka wallahu alam, dan Allah yang lebih memahami. Ya, itu yang jadi itu adalah ragam cara belajar tasawuf ya. Ragam cara belajar tasawuf. Dan saya pikir sudah cukup dulu pada pertemuan kita hari ini, sudah cukup lama, yaitu 1 jam. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang mendengarkannya atau mendengarkan rekamannya, semoga bermanfaat. Jadi belum selesai sampai sekarang juga belum selesai, nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, baru setelah itu nanti akan kita membaca kitab tasawuf secara langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.